memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku lupakan, dunia ku tinggalkan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku lupakan, dunia ku tinggalkan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Shalom, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Narasumber kami pada malam hari ini tentu adalah orang spesial. Saya sengaja berada di depan gereja GPIN, Gereja Protestan Injili Nusantara Jemaat Bukit Asam, dan ada satu orang di belakang desain GPIN ini menjadi satu pribadi yang ikut dalam perjalanan sejarah Gereja Protestan Injili Nusantara. Siapa dia? Pendeta Benhart Haning yang ada di Tanjung Enim dalam rangka mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, dan saya mengambil kesempatan itu berbincang-bincang dengan beliau. Selamat sore Pak Haning. Sore. Wow. Kembali lagi ke Tanjung Enim. Apa perasaan Bapak waktu masuk ke gerbang dan melihat gereja ini? Senang, bangga, bahagia, terharu. Terharu ya Pak ya, aduh. Terpesona. Wow. Kenapa? Mengenang kembali gitu loh ya. Ya. Sekian puluh tahun yang lalu. Tahun berapa persisnya Bapak sampai di Tanjung Enim ini? Tahun 84. 84. Saya bersama dengan pacar saya, yang sekarang istri saya, Mbak Tina Ukilena. Yang cantik itu kan. Ya. Dosen saya itu. Kami diutus ke sini Pak, tahun 84 untuk mengajar di PTHT. PTHT waktu itu ya. Waktu itu belum ada seminari. Betul. Jadi Pak Pendeta, sebelum lebih lanjut kita bercerita-cerita, kita jalan aja, kita menuju studio kita, studio mini, sambil Bapak mengenang betapa hebatnya karya Tuhan Pak ya, dalam perjalanan hidup Bapak di GPIN. Kalau di gedung ini, di gereja ini, mulai Bapak sebagai gembala? Gedung ini punya sejarah tersendiri. Punya sejarah tersendiri. Kenapa? Karena di sini kami menikah. Wah, itu dia. Yuk. Itu baru Itu baru pengantar. Oke. Baik, Pak Pendeta Benhart Haning, tadi Bapak sudah singgung GPIN. Tiba-tiba gereja ini bernama GPIN. Gimana Pak? Sekilas ceritanya. Iya. Tadinya gereja ini namanya Gereja Protestan Tambang Batubara. Tambang Batubara. Gereja Protestan Tabah. Tabah, iya. Itu sejak 58 sampai dengan sekitar tahun 84. Oke. Baru kemudian berubah namanya menjadi Gereja Protestan Okumene Tabah. Oke, ada okumenenya. Ya. Baru kemudian sekitar tahun 86 namanya diubah menjadi Gereja Protestan Okumene Pusat Tanjung Enim. Saya sudah dalam perjalanan sejarah itu, walaupun di Sumatera Utara, tapi sudah mendengar nama itu, GPO-PTE. Oke. Next, kemudian sekitar tahun 94 nama gereja ini semakin berkembang, maka diubah namanya menjadi Gereja Protestan Injili Nusantara. Saya sudah jadi mahasiswa pada waktu itu. Sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Dan Bapak ada semua dalam perjalanan sejarah di sini. Bapak ditempatkan oleh YPPI di tempat ini untuk mengajar. Kemudian Bapak sebagai dosen, sebagai gembala. Berapa tahun Pak jadi gembala?
12 tahun. 3 periode. Ya. 3 periode. Jadi Sekum juga sekaligus jadi Ya, ketua umum sinode, Pak, dari antara semua itu. Sebenarnya passion Bapak itu di mana sih sebenarnya? Ya, karena berkecimpung dalam dunia pendidikan, membina mahasiswa, dan saya mengevaluasi diri, nampaknya lebih kuat di gembala. Oke. Ya. Pak, makin di usia yang semakin sejak ini makin memahami itu, Pak. Karena gembala yang memperhatikan dan sebagainya, Pak, ya. Oke. Dari antara semua itu, mana yang paling membuat Bapak pusing? Ya, pusing sih itu sudah bisa merupakan dinamika Oke. pelayanan. Tetapi yang pusing itu ialah kalau melihat, mendengar mantan mahasiswa kita. Wow, justru karena panggilan Bapak mula-mula ya sebagai dosen itu mantan mahasiswa, misalnya menjauh atau meninggalkan pelayan itu. Betul. Menyedihkan, Pak, ya? Itu menyedihkan sekali. Ya. Dan Bapak sebagai dosen yang dulu zaman-zamannya jahiliyah lah, PTHT, dan itu banyak terjadi. Ya, jadi ada juga yang memang tinggalkan pelayanan. Oke. Ya. Dan juga memang ada yang masuk pelayanan tetapi pada era itu betapa sulitnya pelayanan. Kan fieldnya terlalu berat. Oke. Sehingga ada yang hidupnya memang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Itu yang membuat kita dengar, kita lihat langsung, kita juga tahu persis kehidupan mereka, dan itu yang menyedihkan. Oke. Ya. Nah, Pak Pendeta, mula-mula Bapak menggembalakan, pasti juga jemaat ini kan tidak seperti sekarang. Gimana Pak keadaan waktu itu Tanjung Enim pada waktu Bapak mulai menggembalakan di tempat ini? Bapak memang meneruskan, tapi menurut perspektif Bapak pada waktu itu. Waktu itu memang perusahaan tambang bara belum sehebat sekarang. Oke, iya. Jadi karyawan batu bara pun hidup juga memang sangat memprihatinkan pada waktu itu. Sehingga itu juga mempengaruhi kehidupan gereja. Ya, betul. Baik dari segi ekonominya, dari segi pemasukan gereja. Nah, tunggu sebentar. Memang justru pada waktu itu saya dengar masih Bapak sebagai gembala, tapi supply masih dari Majelis Daerah YPP waktu itu. Ya, gaji dari YPPI, gembala dasar. Iya. Tapi gimana bisa menggaji gembala? Karena keadaan ekonomi waktu itu. Wow. Masih dari YPPI saya digaji. Oke. Allowance-nya. Ya. Nah, Pak Pendeta, boleh nggak cerita sedikit, sebagian lah masa-masa sulit dalam kehidupan Bapak sebagai seorang pelayan di kompleks ini pada waktu itu? Masa-masa sulit yang seperti apa yang Bapak hadapi? Selain financial atau kehidupan yang seperti apa? Ya, ada, tapi karena mungkin senangnya lebih banyak daripada susahnya sih. Itu dia. Terhapus semuanya. Dalam memori saya itu kayaknya sudah terhapus. Wow, bisa ya? Bapak jadi nggak ingat lagi masa-masa susah pada waktu itu? Iya, karena di sini sekaligus juga sebagai tempat pembentukan. Iya. Belajar bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni, bagaimana melayani, mengajar, mengerti orang lain. Wow. Ya itulah dalam proses belajar itu, maka ya pasti adalah yang enak, enggak enak. Ya, tapi setelah dievaluasi kembali kan lebih banyak enaknya. Yang sakit terlupakan, ngapain lagi diingat. Pak Pendeta, kan banyak orang, memang juga kami sebagai mantan-mantan juga mahasiswa Bapak itu dari luar itu kayak enjoy aja semua. Tapi apakah memang benar se-enjoy itu saja hidup Bapak? Apa Bapak nggak merasakan susah gitu? Ya, adalah namanya juga hamba Tuhan. Selalu saya katakan hamba Tuhan itu ada saatnya di traktor. Setelah itu ditraktir. Habis ditraktir, ditraktor lagi. Itulah siklusnya sebagai hamba Tuhan. Nah, Pak Pendeta, Bapak kan bagaimanapun dalam catatan sejarah Bapak sekian puluh tahun
bergabung bersama yayasan YPP, GPN. Sekarang nanti kita cerita bagaimana kiprah Bapak, pelajaran apa yang mau Bapak dapatkan sebagai apa ya dalam kehidupan Bapak selama kehidupan bersama di tempat ini? Saya selalu karena ngajar sejarah dan juga misi dulu, saya selalu berpedoman kepada salah satu tokoh sejarah misi. Namanya Bartholomew Siegenbalg. Oke. Pada permulaan abad ke-18 ya. Dia katakan, kerinduanku ialah ingin berbuat sesuatu dalam kebun anggur Allah sekalipun itu sangat-sangat sederhana. Wow. Meskipun kebun anggur itu sangat sederhana. Bapak memang tahu bahwa di sini apa yang sederhana? Ya, semuanya sangat sederhana. Pak, apa yang secara spiritual dalam persekutuan yang paling Bapak nikmati? Yang sangat berkesan selama tinggal di Tanjung Enim puluhan tahun itu ialah kehidupan bersama itu. Komunitas di sini, kesatuan, ya, sama-sama menangis, sama-sama tertawa, ya. Jadi seperti lebih dari saudara kandung. Wow. Itu yang sangat berkesan. Tapi kan ada kadang-kadang harus ada gesekan juga dong, Pak. Ya itu sih wajar aja. Saudara kembar aja bisa bergesekan apalagi ini berbeda budaya, berbeda itu pasti ada. Tetapi begitu kompaknya, ya, begitu rukunnya hidup di kampus ini. Baik antar staf karyawan maupun juga dengan mahasiswa ya. Satu kesatuan yang sepertinya sulit dipisahkan itu kan di kampus ini ya. Iya. Begitu Pak pelajaran Bapak. Nah sekarang tiba-tiba saya bilang, kan ini Bapak sudah belasan tahun ini meninggalkan kompleks. Bapak tiba datang ke tempat ini mengajar itu, ini sebagai kritik ini. Apa Bapak melihat itu dalam beberapa hari ini di tempat ini? Saya lihat nggak berubah itu. Nggak berubah sulit. Walaupun mungkin dompet kosong, tapi kayaknya semuanya senyum. Kayaknya nggak ada yang susah di tempat ini. Wow, bangga sekali ya. Saya lihat dulu bekas mahasiswa kita sekarang, aduh happy banget lihat ya, senang lihat mereka. Ya itulah, ya kehidupan hamba Tuhan harus seperti itu. Pak Haning, apakah Bapak pernah enggak mengalami suatu persoalan finansial yang mungkin Bapak katakan habis memori, tapi menurut saya apa yang pernah masih teringat persoalan itu, entah itu guna persoalan itu mendidik atau apapun, tapi Bapak ingat bahwa itu benar-benar mendidik Bapak sebagai seorang hamba Tuhan? Ya tahun 80-an itu kan ya kehidupan di sini kan begitu memprihatinkan. Iya. Ya, kita harus belajar dengan apa yang ada. Ya. Oke. Dan ya yang paling sangat terasa itu ialah Ibu Haning. Oke, ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang merasakan gimana tidak ada sesuatu pun yang bisa ya makan sih bisa aja, tetapi kan punya anak. Betul. Kebutuhan anak kan juga harus juga dipikirkan. Oke. Tapi kita mau teriak kemana? Hanya satu ke atas. Iya. Yang tempat orang-orang juga susah juga. Zaman orang di sekitar sini juga susah zaman itu. Mau teriak sama siapa coba? Iya. Dan kita sudah sejak awal itu sudah belajar untuk melatih diri bagaimana beriman. Baik sejak di I3 dulu maupun juga di sini memang kita semua belajar itu bagaimana beriman itu. Ya, doa bersama itu beriman untuk ya makanan. Semualah saya kira staf mahasiswa itu sama, apalagi era 80-an itu lebih terasa lagi waktu itu. Wow, gitu ya Pak ya. Iya. Pak Pendeta, tentu bukan sebuah rahasia lagi bahwa perjalanan hidup Bapak ada up and down lah dalam pelayanan ini, dan Bapak harus atau sebuah pilihan, saya nggak tahu itu dalam keputusan Bapak, meninggalkan Tanjung Enim yang Bapak cintai. Bolehkah Bapak cerita kondisi spiritual, rohani, perasaan Bapak waktu itu yang menurut saya pasti tidak mudah waktu itu, tapi saya tahu hati seorang pendeta Haning gimana sih Pak? Iya, jadi sejak selesai sidang sinode 2010, Oke. sejak itu kembali ke kampus baru
baru pikir. Oke. Selama puluhan tahun itu kan Iya. kita tidak pernah memikirkan ke depan apa. Kan Itu kita hanya hidup untuk hari ini. Ya di YPP kan kayak gitu, hari ini untuk hari ini. Iya, Tidak pernah memikirkan ke depan nanti gimana. Kita hanya melayani dan melayani. Wow. Pikiran lain kan nggak ada, karena sepertinya sudah dikondisikan dalam situasi seperti itu. Kita begitu. Jadi ketika selesai tahun 2010 itu, wah, kami kembali ke rumah harus mengambil sikap. Dari semua kan sudah jadi ketua sinode, tidak mungkin lagi mau kemana. Betul. Kan harus mengambil sikap. Waktu itu memang ada pikiran juga kembali ke Batu, ya, Oke. dan juga pikiran yang lain. Tapi kemudian kami berdoa, ya ada satu kerinduan yang tertanam di hati saya sebagai guru, ya, sebagai dosen. Apa yang bisa saya buat untuk hamba-hamba Tuhan? Wow. Nah itulah. Dari situ ada sesuatu yang bukan hanya kita dulu ngajarin mereka, menggurui mereka, tetapi apa yang bisa saya buat khususnya untuk hamba-hamba Tuhan yang dikirim ke mana-mana. Oke. Nah itulah kerinduan. Jadi berdoa dan kita memulai sesuatu yang baru supaya bisa menolong mereka. Nah, itulah sebenarnya. Sebentar, kan memang pelayanan Bapak sekarang ada kaitannya seperti yang Bapak rindu. Tapi waktu Bapak mendoakan tuh sebenarnya belum terbayang apapun. Belum terbayang. Belum terbayang. Dan tempat Jakarta juga belum terbayang waktu itu. Belum terbayang gimana. Tiba-tiba Bapak akhirnya seperti arus air yang membawa Bapak ke Jakarta itu. Apa ceritanya? Usia Bapak udah lewat 50-an waktu itu, berjuang di kota Jakarta. Gimana Pak? Ya, cerita di balik semua itu? Sudah hampir 60 tahun. Hampir 60 tahun. Waktu itu ya. Tapi ya pikiran saya Abraham dipanggil juga sudah di atas 75 tahun. Kenapa enggak? Kan punya Tuhan yang sama seperti Abraham. Amin. Sehingga punya satu tekad, tentu punya harapan ya ke depan ya. Iman dan harapan kan tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian melangkah, bergumul dengan istri, ya melangkah ke Jakarta, ya kita berdoa. Saya kan duluan kan. Iya betul. Mulai dulu lihat-lihat dan ya itulah cara Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata dan telinga untuk mendengar jeritan hati seorang hamba Tuhan. Oh Pak, tidak mudah tentu di luar sana orang yang mendengar ini untuk memulai sesuatu yang baru. Setelah atau pasca dari sebuah jabatan itu, apa yang harus Bapak taklukkan atau apa yang harus Bapak tinggalkan, apa yang harus Bapak pegang dalam fase itu? Ya ego. Yang paling berat itu ego. Setelah jadi pemimpin itu tidak mudah. Itu dia. Iya kan? Ya. Tidak mudah juga. Mau ingin jadi bawahan lagi udah susah. Betul. Nah ini yang jadi berat. Tapi ya punya harapan pasti Tuhan tolong, itu saja. Pak boleh cerita dong masalah yang Bapak persis hadapi dan itu sangat membekas dalam perjalanan hidup Bapak waktu Bapak memulai fase yang baru ini, tapi Bapak lewat gitu loh. Iya. Apa itu? Ya cara Tuhan juga mempertemukan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Mempertemukan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Wow. Itu yang disebut dengan kairos Tuhan. Betul. Kairos. Mengalir begitu saja. Iya. Sehingga saya tidak pernah merasa ada seperti masa-masa ya sindrom kepemimpinan ya. Iya. Langsung mengalir aja. Oh, tidak ada sebuah waktu di mana akhirnya Bapak sepi. Langsung. Saya langsung keluar pergi dari sini September, Oktober. Saya Oktober sudah keliling. Tiap bulan sudah berangkat keliling. Oke. Gimana Pak mengubah kayak kaset nih, mengubah dari CD yang satu ke CD yang berikutnya, dari kenyamanan dengan komunitas seperti ini tiba-tiba dengan riuhnya hiruk pikuknya kota Jakarta. Meskipun saya tahu bahwa Bapak dulu pernah tinggal di Jakarta, tapi kan sudah sangat lama. Gimana Bapak menyesuaikan diri? Ya, yang paling penting pertama itu ialah peranan istri. Wow. Istri ini yang menentukan. Iya, Dia Pak. penopang, pendukung, memberikan support, memberikan motivasi. Kita mulai, saya siap dukung. Oh ini yang
bakar semangat ya, dan energi positifnya keluar ini. Saya mesti hidup di Jakarta, saya mesti hidup di Jakarta. Karena anak-anak sudah di Bandung kan, tinggal kami berdua kan. Betul. Ya akhirnya ya Tuhan pertemukan dengan Pak, secara oke lah, banyak masalah, tapi kan salah satu juga yang harus kita hadapi adalah financial ya. Waktu itu kedua putri Bapak juga masih kuliah di Bandung dan masih berjuang kan. Bapak itu Bapak ada cerita bagaimana cara Tuhan yang benar-benar miracle lah, benar-benar mujizat dalam perjalanan hidup Bapak memenuhi kebutuhan Bapak waktu itu. Iya. Jadi memang selesai sinode bulan Juni kalau nggak salah ya. Iya, betul, Juni. Ya bulan Juli sudah nggak ada launch. Itu. Nah ini kan biasanya tiap bulan walaupun sedikit ada launch. Ada sedikit lah iya, pegangan kan ya. gitu. Iya. Juli, Agustus terusnya kan harus ada. Nah, tapi itulah cara Tuhan ya. Tuhan pertemukan orang-orang, ada seminar di Jakarta, ya. Kemudian ada berkat, kemudian ada yang ngajak pelayanan lagi. Akhirnya mengalir aja. Kebutuhan hidup akhirnya, ya, kok bisa ya Tuhan buat? Ternyata lewat ya Pak. Lewati. Wow. Ini tentu ada juga banyak orang tidak berani memasuki fase-fase yang keluar dari zona nyaman. Bapak menghadapi itu. Pernah nggak Bapak dengar dari orang-orang yang menilai Bapak? Ya pasti pernah dengar juga. Iya. Tetapi falsafah hidupku itu ya kalau dia menilai saya negatif, berarti saya kan lebih dari dia. Oke, ya. Dia hanya bicara di belakang saya kan itu. Berarti saya di depan. Itu aja. Kambing apa namanya? Anjing bergonggong, kafilah jalan terus kan. Emangnya gue pikirin gitu aja. Itu dia kelebihan Bapak. Aduh, Pak Pendeta. Di usia Bapak yang semakin senja, Bapak sudah melewati macam-macam jenis pelayanan, macam-macam jenis pelayanan, macam-macam persoalan dan sebagainya. Apa yang pernah membuat Bapak sedih? Yang membuat sedih itu ialah ketika mengunjungi mantan mahasiswa kita di daerah, di pelosok yang paling ujung, lihat hidup mereka, saya menangis. Bagaimanapun juga hidupku susah, tapi ini jauh lebih susah. Iya. Dan itu fakta ya Pak ya. Itu yang membuat saya, apa yang harus saya bisa buat? Teman-teman itu dibentuk selama 5 tahun, mereka sudah berjuang. Akhirnya ditempatkan seperti ini, hidupnya susah. Itu yang membuat terenyuh, sehingga ada upaya apa yang bisa saya buat untuk teman-teman yang seperti ini. Karena saya keliling di daerah, saya bukan ke kota-kota aja, ke daerah yang memang ke pedalaman yang paling dalam itu di Kalimantan Barat sana, Kalimantan Utara, kemudian dari Sumatera Utara, Sulawesi, kan saya keliling itu. Iya. Hampir tiap bulan kan saya ke sana kan. Jadi apa yang bisa saya buat? Walaupun kecil ya, tapi bisa saya buat, bukan ngomong gitu loh. Nah, itu. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Hati seperti itu, Pak, boleh cerita hati yang seperti itu, cikal bakalnya itu apa? Itu sudah bermula di kampus atau itu tiba-tiba datang karena dipaksa oleh keadaan pelayanan, atau memang itu bagian dari diri seorang pendeta Bernhard Hanning? Ya karena pengalaman dibentuk di Tanjung ini. Iya. Jadi merasakan sesuatu sehingga saya tidak ingin lagi orang lain seperti saya alami. Makanya itulah tekad saya supaya bisa menolong. Cara khusus untuk hamba Tuhan. Oke. Pak, selama ini yang Bapak lakukan apa? Membantu mereka secara finansial atau apa yang Bapak lakukan? Selain memotivasi dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa mendengar mereka, keluhan mereka, dan juga ada tidak semuanya, tetapi juga ada yang dibantu. Ada yang dibantu atau mempertemukan mereka dengan orang-orang juga. Karena kebetulan di tempat yang saya layani itu memang sebuah foundation yang membantu saudara-saudara kita di daerah. Karena seandainya ini didengar oleh yang di daerah-daerah Pak, itu nanti akan menelpon Bapak.
Kan bisa saja kan Pak menelpon Bapak dan ingin juga mendapatkan sentuhan dari foundation itu kan begitu. Itu berlaku untuk hamba Tuhan yang seperti apa Pak? Yang sangat susah. Yang sangat susah. Yang sangat sulit. Ya kan saya lihat langsung ke daerah. Oh, iya, ya. Saya lihat mana yang perlu ditolong, ya mana. Kemudian juga mahasiswa teologi juga kita. Nah, kalau tetangga saya ada yang susah bisa nggak Pak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Kita juga tahu kan ada punya perasaan. Oh, ini perlu ditolong, gitu, ini yang perlu ditolong. Gitu ya. Itu kan ada lah ya. Harus. Ya, tidak banyak sih, tapi ada sesuatu yang kita bisa. Bukan soal banyaknya Pak, tapi soal hati Bapak yang dan foundation Bapak yang memikirkan untuk hal itu. Pak Pendeta, ini kan Bapak punya 2 anak gadis, sudah punya cucu Bapak, anak yang kedua akan melangsungkan pernikahan. Pak, apa lagi yang mau Bapak impikan dalam perjalanan hidup Bapak? Pelayanan sudah berbagai segi, secara keluarga sudah mulai mapan. Apa lagi yang Bapak rindukan? Ya rindukan hanya satu, ialah tetap melayani sampai detik terakhir. Kalau Tuhan tanya begini Pak, Benhart Haning, sampai usia berapa Bapak mau melayani? Bapak mau jawab apa? Ya pokoknya hari ini adalah hari terakhir saya melayani, jadi all out. Kapan saja bisa. Makanya saya tidak mau santai hidup ini. Hidup ini perjuangan, hidup ini pelayanan. Jadi di mana saja kalau masih kuat, saya mau pergi melayani. Kalau masih kuat, kayak lagu itu ya Pak ya? Selagi masih ada kesempatan. Bapak memang kan energik begitu ya Pak. Boleh tahu nggak Bapak ya Pak, kalau laki-laki nggak tahu usia Bapak sekarang? Ya 68, sebentar lagi 69. 69 Bapak masih keliling dan masih pengen keliling ke pemirsa pelajaran lo ya. 69 Pendeta Benhart Haning masih berkeliling melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan di daerah. Apa pimpinan atau owner dari foundation ini masih mau mendukung Bapak di usia seperti ini? Orangnya punya hati yang mau menolong orang lain. Nah, ini tidak mudah, tapi ada orang-orang seperti itu ada, dan selalu Tuhan kirim orang-orang seperti itu nanti. Wow. Oke Pak, kemudian apa yang pernah membuat Bapak ingat lagi kampus ini, ingat lagi tempat ini? Atau Bapak setelah keluar dari Tanjung Enim, Bapak tutup semua file-file memori Tanjung Enim? Atau ada nggak yang pernah membuat Bapak mengingat kehidupan di sini? Ya pasti ingat, memori tidak bisa terhapus itu. Karena di sini ingat kembali, dulu bekas mahasiswa kita sekarang jadi orang-orang hebat. Ingin ketemu lagi, ingin ketemu jemaat yang dulu ya kita layani, yang kita berkati dulu pernikahan mereka, ingin ketemu, ya. Dan terima kasih Pak Marlon mengundang kemari, sehingga kesempatan ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena bisa ketemu jemaat, ya, yang sudah pada pensiun ya banyak ya. Kemudian juga ketemu dengan dulu ya naradidik kita ya, sekarang sudah jadi hebat-hebat. Doktor teologi, pendeta besar, ketua sinodes, banyak kan sudah ya. Kebanggaan seorang guru Pak, ialah ketika melihat mantan mahasiswanya itu mencapai prestasi yang baik. Itulah kebanggaan. Luar biasa Pak ya. Waktu Bapak melihat di sini, dengar cerita jemaat sudah purna bakti, kehidupannya, apa yang Bapak dapat pelajari dari semua proses kehidupan jemaat? Ya saya bilang ya hidup ini memang berputar, ya berputar, dulu ya begini, sekarang begini, toh pada akhirnya juga semua akan turun. Ada saatnya kita makin tua, ada saatnya kita pejabat kita turun, ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Pak Pendeta,
selama belasan tahun atau puluhan tahun Bapak melayani, boleh nggak bercerita kasih karunia terbesar apa yang paling Bapak rasakan dalam perjalanan hidup Bapak? Ialah Tuhan berikan kesehatan, itu yang penting. Iya. Iya. Hampir-hampir selama sekian tahun ini belum bersentuhan dengan rumah sakit. 68 tahun. Iya, hampir-hampir mungkin ya jarang ya. Memang saya nggak pernah mendengar Bapak sakit. Iya. Ada pernah sakit lah. Yalah, flu aja. Juga sih. Tapi itu saya lihat itu Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya. Iya, itu luar biasa. Saya lihat itu Tuhan kasih ya. Kemudian juga Tuhan berikan kekuatan fisik, kekuatan mental juga ya, hadapi berbagai hal ya. Itu Dan dia kekuatan rohani tentu ya, di belakang itu ada kekuatan rohani. Bapak bicara kekuatan mental. Bapak kan kata anak remaja sekarang kena mental. Bapak kan juga mengalami itu. Itu Bapak bagaimana kekuatan mental Bapak itu Bapak kumpulkan itu rahasianya itu apa, Pak? Ya karena harus ditempa dulu, dibakar dulu ya, didobrak dulu supaya kita siap ya. Makanya syukur juga setelah lihat, aduh puji Tuhan, Tuhan izinkan saya alami ini. Ya, sehingga mental itu semakin ketika dipuji, ketika dilecehkan, ketika dihina. Nah itu bagus persiapan mental. Wow. Jadi seorang hamba Tuhan harus siap itu. Ada saatnya kita dipuji, ada saatnya kita dihina, dilecehkan, dipermalukan. Bisa saja terjadi. Dan itu ada dalam kehidupan Bapak? Ada, pasti alami itu. Kan kita jadi harus jadi... Tapi Bapak nggak mau cerita di sini ya? Nggak mau. Sudah terhapus semua. Emangnya gue pikir hidup gue kan ke depan bukan ke belakang. Itu aja prinsip hidup. Iya. Saya mau ke depan bukan ingat lagi ke belakang. Sekali-sekali perlu ingat juga. Ya, tapi itu tidak jadi penyakit. Amin. Pak Pendeta, dalam setiap kesempatan di mimbar-mimbar saya mengikuti Bapak. Bapak bangga sekali dengan teman hidup Bapak, seorang ibu, dosen saya, Ibu Martina Hukilena. Dalam perjalanan rumah tangga Bapak tentu menjadi teladan juga bagi yang. Apa sih Pak kalau bisa rahasia hidup rumah tangga hamba Tuhan? Pasti Bapak juga banyak tahu, banyak hamba Tuhan mengalami masa-masa titik terendah dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang Bapak alami di usia pernikahan Bapak yang sudah sekian, jika Tuhan izinkan nanti mendekat sampai di usia pernikahan 50. Apa rahasia Bapak? Bapak bangga dan luar biasa dalam perjalanan rumah tangga Bapak. Iya. Ya, Ibu Haning itu termasuk tipe orang yang punya prinsip yang kuat sekali. Oke. Dia sangat tegar juga hadapi. Iya. Dan dia seorang yang rohani, pendoa. Nah itu jadi kekuatan. Kemudian dalam hubungan kami itu memang kami menjaga komunikasi. Verbal dan non-verbal. Oke. Non-verbalnya itu tidak perlu diceritakan ya? Nggak usah. Sentuhan, pelukan. Wow. Ya romantis. Iya. Perlu jaga itu komunikasi itu supaya bisa ya cuci piring bersama, ketawa bersama. Ya itu penting jaga itu ya. Kemana-mana kami selalu berdua ya. Menjaga komunikasi itu penting ya. Apalagi sudah semakin lama menikah ya. Nah, itu juga bisa jadi problem kalau tidak komunikasinya sudah tidak berjalan dengan baik, itu ada pengaruh ya. Pak pernah mengalami juga titik down dalam perjalanan rumah tangga, up and down selalu kata psikolog, kata rohaniawan banyak selalu ada. Bapak juga pernah mengalami itu? Kayaknya nggak ada ya. Karena saking banyaknya yang baik, sehingga yang jeleknya terhapus Pak. Itu dia tuh Pak. Pengalamannya saking banyaknya yang enak, saking banyaknya yang indah-indah, maka terhapus semua itu. Terhapus yang jelek. Ini ilmu banget ini Pak. Ilmu banget ini Pak. Bapak tidak pernah merasakan persoalan rumah tangga? Ada tapi mungkin Bapak katakan di skip semuanya ya? Iya, karena laki-laki dengan perempuan saja sudah berbeda. Iya.
berbeda karakter, bertemperamen, ya, budaya dan segala macam itu bisa berbeda. Faktor perkembangan usia pun ada tentu ada. Betul, berbeda. fase-fase ya. Ada fase-fase, tapi ya kita harus mulai belajar, ya, belajar mengenal dia, menerima dia apa adanya. Dia juga belajar mengenal dan kita terus bertumbuh. Ya, itu bertumbuh ya, terus evaluasi kenapa begini gitu. Karena waktu banyak berdua. Iya, Sehingga iya, lebih iya. banyak sharing, lebih banyak diskusi, lebih banyak ngobrol, ya. Itu penting loh. Jangan sampai kita diam-diaman, bahaya. Betul, ya. betul, betul. Itu penting. Kemudian jaga juga kalau harus bisa meraba. Ya, sinyal itu harus dikembangkan untuk meraba kebutuhan istri. Saya sudah tahu kalau mukanya sudah kayak gini, saya sudah bisa merasa ada sesuatu apa. Ya. Jadi itu berkembang karena komunikasinya begitu dekat ya. Dia juga begitu sehingga kami terus hidup ya semakin hari semakin baik. Pak Pendeta, saya ingin flashback lagi. Pada waktu Bapak Ibu dari tempat ini memulai fase yang baru, yang paling bergumul siapa Pak? Bapak atau Ibu? Ibu. Karena saya pernah di Jakarta tinggal. Ya, saya Betul. sudah tahu dinamika di Jakarta. Sudah tahu dinamika Ya. Jakarta. Tapi ibu belum pernah. Oke. Tidak mudah seorang ibu, istri Ya, ya, ya. mengikuti seperti itu. Iya, iya, iya. Apa yang paling yang Bapak kacamata seorang suami yang Bapak paling lihat paling berat dihadapi ibu? Ya dia harus menyusikan lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau di sini kan semuanya Sudah sudah tertata. tertata dengan bagus. Betul. Ya? Betul. Semua komunikasi lingkungannya, komunitasnya bagus sekali. Kita di luar harus hadapi orang yang baru, lingkungan yang baru, situasi yang baru. Nah itu kan tentu butuh proses lagi, ya. Kemudian sudah tidak mengajar lagi kan. Betul. Nah, lebih banyak di konseling. Akhirnya kita pilih pelayanan. Ibu Haning lebih banyak pelayanan di rumah sakit, menolong orang. Kami juga punya program juga pelayanan ke penjara-penjara. Oke. Ya, sampai sekarang masih tetap pelayanan penjara. Apa cerita ibu ketika Bapak kan seminggu di Tarutung, seminggu di Kalimantan, 2 minggu di sana, ibu sendiri di Jakarta, itu bagaimana Bapak menceritakan meskipun harusnya ibu yang bercerita, gimana itu kekuatan seorang ibu Haning menghadapi realita fase yang berikut dari pelayanan itu? Ya, Ibu Haning memang orang rumah. Oke, Dia bukan tipe orang yang ngerumpi ke sana kemari, jalan ke sana kemari kalau nggak jelas. Tipe orang membersihkan rumah. terus rumah. Bersih, orang pembersih, orang perfect itu. Oh, Ibu Haning kan kalian kenal kan, jangan ada debu. Iya, dia perfect. Ya, tapi komunikasi selalu kan. Iya, Ya, iya. kita sudah punya ya HP segala macam, bisa selalu dimanapun tetap hubungi. Ya. Iya, iya. Nah, itu saja. Ya, luar biasa Pak Pendeta Haning, semua inspirasi dari Bapak. Pak bisa menyampaikan semacam closing statement perjalanan hidup Bapak mengiring Tuhan. Apa yang mau Bapak sampaikan di luar sana? Pasti ada banyak orang yang mengalami pergumulan perjalanan hidupnya. Entah jabatan, entah kehidupan ekonomi, entah karena kehidupan pelayanan, konflik dengan sesama, konflik dengan teman sejawat. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada orang-orang di luar sana sebagai suara hati dari seorang pendeta Benhart Haning? Monggo Pak. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dia jadi role model. Oke. Jadi bukan hanya kata-katanya penting, tetapi hidupnya itu yang harus penting. Hidupnya itu harus menjadi role model sehingga menjaga kekudusan hidup itu penting. Itu modal utama. Jadi kalau sudah menjaga kekudusan hidup, ya kita akan sama Tuhan. Ya, orang lain tidak lihat tetapi Tuhan lihat. Nah, ini tetap konsisten dalam perjalanan hidup. Pasti ada masalah. Tuhan izinkan berbagai persoalan hidup ya. Karena persoalan itu juga membuat kita semakin naik tingkat dalam iman kita. Itu aja prinsip ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah juga takut sebagai hamba Tuhan. Betapa indahnya seorang hamba Tuhan. Ya. Betapa indahnya seorang hidup hamba Tuhan. Meskipun di daerah, meskipun dalam banyak masalah ya Pak Pendeta ya. Apa satu lagi, apa Bapak pernah melihat bahwa hidup hamba Tuhan yang jauh itu ada indah-indahnya? Jauh dari kota, jauh dari kecukupan, jauh dari halayak yang ramai,
jauh dari sebuah masa depan yang gemilang menurut ukuran orang. Apakah ada indahnya hidup yang seperti itu menurut Bapak sebagai seorang hamba Tuhan? Di mana letak indahnya? Indahnya pelayanan itu tidak dipengaruhi oleh tempat. Yes. Apakah di kota, di desa, itu pergumulan klasik yang selalu dihadapi hamba Tuhan. Sehingga bagaimana kita bisa memanage emosi kita, perasaan kita, hati kita untuk tetap konsisten dalam panggilan Tuhan. Itu yang paling penting. Oke. Kalau ini tidak punya komitmen ini, pasti goyah. Wow. Itu dia. Terima kasih Pak Pendeta. Inspirasi hari ini di program kami Miracle. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan buat Bapak, melihat berkat-berkat bagi anak dan cucu Bapak. Ya. Dan masih banyak jiwa-jiwa yang menantikan Bapak. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Marlon. Saya adalah Bel Tobing, dikenal dengan Bel Tobing di Tanjung Enim. Pada nama saya adalah Firman Tobing. Tapi karena di perusahaan juga nama saya semua disebutkan, disingkat semua sampai sekarang. Jadi orang tahunya saya Pak Bel Tobing. Jadi saya bersama dengan Pak Haning yang sudah lama, bahkan Pak Haning sebagai gembala jemaat, saya sudah jadi majelis. Dan selama periode saya bersama dengan Pak Haning, banyak kesan yang saya alami dengan beliau. Beliau adalah, kalau bagi saya sendiri, adalah rendah hati, yang begitu dekat dengan jemaat. Dan bahkan sampai saking dekatnya itu, kalau bagi saya sendiri, pada saat kami memulai arisan marga kami, Tobing, ataupun yang dikenal dengan Sobat Pisoran, tapi bukan Sobat Pisoran namanya pada saat itu, kami buat adalah Guru Mangaroksa. Akhirnya buka pertama itu saya pikir supaya ada ibadah dulu. Dan pada saat itu Pak Haning saya undang untuk firman Tuhan melayani pada saat ibadah pertama. Dan setelah Pak Haning melihat kami setiap mau arisan itu harus ada ibadah, akhirnya Pak Haning mendaftar lah. Boleh nggak kalau saya jadi ikut anggota arisan? Jadi kami bilang boleh aja, tidak apa-apa. Tapi saya kan bukan orang Batak, bukan soal itu. Tapi Pak Haning rupanya tertarik karena ada ibadahnya itu. Karena semua arisan yang ada di marga-marga di kabupaten ini, itu semuanya dimulai dengan kartu. Tidak ada ibadah. Jadi saya memulai di kumpulan kami, karena saya ditunjuk sebagai ketuanya, saya minta supaya harus ada ibadah dulu. Kalau tidak ada, saya tidak mau buka. Akhirnya dimulailah. Dan pada situ Pak Haning jadi merasa begitu dekat, walaupun memang jadi banyak majelis, banyak teman, saudara, ataupun jemaat melihat sedikit iri, kenapa sih Pak Haning begitu dekat dengan Tobing. Tapi kalau menurut saya, bukan dekat sipil, tapi Pak Haning itu tertarik karena setiap ada arisan kami ibadah dulu. Sehingga di semua arisan juga, marga yang lain saya juga buat seperti itu. Untuk sebenarnya bisa ada ibadah dulu, baru arisan. Jadi sampai sekarang itu berjalan. Nah, jadi itu terkesan saya yang Pak Haning, dan walaupun beliau kadang-kadang banyak pergumulan dengan bersama Pak Haning yang ada juga konflik-konflik begitu di antara sesama kami majelis terhadap Pak Haning. Nah, jadi ada juga, tapi itu semuanya bisa berjalan dengan baik karena saya juga komitmen saya tetap akan mendukung pelayanan di GPIN. Jadi makanya Pak Haning itu bagi kami sebenarnya sudah keluarga karena dia anggota arisan kami. Jadi memang itu yang sangat berkesan bagi saya itu, dan juga Ibu Haning itu begitu baik, perhatian dengan keluarga kami juga. Saya tahu itu, kami merasakan itu, begitu bagaimana kasih Bapak Haning dan juga Ibu terhadap keluarga kami. Dan juga di dalam pelayanan saya begitu bangga karena boleh dikatakan hampir setiap ada pergumulan itu Pak Haning selalu tanya saya, bagaimana Pak Tobing? Saya juga memang selalu berdoa apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya bantu, apa yang bisa saya lakukan untuk demi pelayanan di gereja ini. Itulah yang menjadi kesan bagi saya sebagai majelis
berkesan sekali dengan Pak Haning. Pak Haning itu baik, rendah hati. Walaupun ada yang mengatakan sombong, mungkin ada sih. Karena itulah tadi sombong itu karena tidak dekat kali dengan kumpulan lain, hanya dengan kumpulan kami. Kami di latar belakang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dengan kenangan dengan Pak Haning, memang ya nggak bisa dilupakan lah. Mungkin itu. Pemirsa dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda melihat channel ini, saya yakin akan ada kasih Tuhan melawat Anda melalui perbincangan, melalui kehidupan seorang pendeta Benhart Haning. Sampai di sini pertemuan dan ikuti acara-acara kami pada hari Jumat Event Kids Ministry, hari Sabtu dalam Saturday Night Service, dan hari Minggu ada bincang orang-orang muda, dan Senin seperti ini kita mendapatkan inspirasi dari berbagai narasumber dalam program kami Miracle. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.